Suci Ramadhani NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar yang meliputi pertama, pengertian, kedua, karakteristik, ketiga, faktor penyebab dari kesulitan belajar, yang keempat, cara mengenali anak didik mengalami kesulitan belajar, dan yang terakhir yaitu diagnosis mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemah dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar sendiri merupakan suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih faktor fisik dan psikis yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu karakteristik kesulitan belajar, yaitu gangguan di internal. Penyebabnya yaitu berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan antar potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun, pada kenyataannya, mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak adanya gangguan fisik dan mental, misalnya tunagrahita, lambat belajar, problem belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kapasitas intelijensi anak didik, labilnya emosi dan sikap, terganggunya alat-alat indera. Kemudian faktor eksternal terbagi menjadi tiga bagian yaitu faktor dari orang tua yang meliputi cara mendidiknya, hubungan orang tua dengan anak, dan keadaan ekonomi. Kemudian faktor dari sekolah meliputi baik tidaknya hubungan guru terhadap murid, pengambilan metode belajar yang kurang tepat, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga dari lingkungan sosial, teman bergaul yang memiliki pengaruh besar, dan corak kehidupan tetangga yang kurang baik. Materi yang keempat yaitu cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi yang rendah, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas dan belajarnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagnosis mengatasi kesulitan belajar. Dengan melakukan tiga cara yaitu pertama, diagnosis yang merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya suatu masalah pada siswa tersebut. Yang kedua yaitu prognosis, yaitu langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pemecahnya. Yang terakhir yaitu tes diagnosis. Pada konteks ini, penulis akan mencoba menyoroti teks diagnosis kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan oleh sekolahnya. Jika tes itu dilaksanakan dengan efektif dan efisien, penulis yakin masalah perbedaan kemampuan siswa akan terselesaikan dengan baik.